Dari kejauhan, senyum nenek tua yang memakai kardigan rajut yang mewah sedang berjalan mendekat, sambil membawa 2 selimut tebal menuju arah Nurwangi. Dibantu Mak Ayu membawa makanan lainnya juga. Pandangan mata Nikanti terus saja memastikan cahaya kuning keemasan itu dari Bukit Soca Berem, menunggu cahaya merah yang dijanjikan atas ikatan darah ritual pembuka yang sudah ia lakukan pada Nurwangi, sama seperti yang sudah ia lakukan juga kepada 3 anak perempuan dan menantunya itu. Kalau malam di sini jauh lebih dingin, ini pakai selimut selama Dewi dan Zian tinggal di sini ya. Kamar juga sudah dibersihkan. Kalau ada keperluan apa-apa, bilang saja sama Mang Yana atau Mak Sari, ucap Nikanti, membuat Dewi dan Zian mengucapkan terima kasih dengan sambutan hangatnya Nikanti sejak kedatangan mereka. Sudah Mak masukkan juga barang-barangnya tadi sama Mang Yana semuanya. Kamarnya sebelah sana ya, sahut Mak Ayu sambil menunjuk 2 kamar yang sudah lama tidak dipakai. Bukannya kamar itu selalu dikunci sama Nini, bisik hati Nurwangi. Sudah melihat juga Rudi baru saja keluar dari kamar yang ia tempati dengan mengenakan sarung dan baju koko. Aku di belakang ya Nurwangi, sebentar lagi maghrib, ucap Rudi cukup kencang. Tidak mau mengganggu istrinya itu yang sedang berbicara dengan Nikanti dan 2 sahabatnya. Namun langkah Rudi yang sedang memegang kopiah putih di tangannya itu tiba-tiba berhenti. Melihat 2 kamar yang sebelumnya digembok rapat, tiba-tiba sudah terbuka dengan lebar. Melihat tas yang Zihan dan Dewi bawa sudah berada di dalamnya. Nikanti melihat jelas dari kejauhan tingkah Rudi yang sedang kebingungan, langsung menganggukkan kepalanya ke arah Mak Sari, memberikan pertanda agar mendekat pada Rudi. Aku siap-siap dulu ya Nurwangi, sebentar lagi maghrib, mau sekalian mandi, ucap Dewi sambil berdiri dari duduknya setelah melihat jelas tingkah aneh Nikanti seharian ini. Terlebih kepada Rudi, seperti mempunyai perhatian khusus. Aku juga deh biar sekalian, sahut Zihan. Kalian kalau mau ibadah di belakang saja, sudah Mak Sari siapkan semuanya, ucap Nikanti sambil mengelus-elus rambut Nurwangi. Tidak apa-apa nih, di kamar saja, jawab Zihan dibarengi anggukan kepala Dewi. Nikanti hanya tersenyum tanpa menjawab ucapan Zihan. Kemudian tangannya melanjutkan mengelus rambut Nurwangi. Dewi dan Zihan yang merasa salah tinggal di hadapan Nikanti sudah berjalan bersama-sama menuju kamar yang akan ditempatinya selama 2 malam ke depan. Sejak pagi teh, jujur, rumah dan pemandangan di sini sama udaranya bagus dan segar. Tapi tingkahnya Nikanti kayak yang aneh ya, ucap Zihan sudah tidak bisa menahan apa yang ia rasakan. Teteh juga merasa begituan, tapi syukur juga tadi pagi kita tepat waktu datangnya, hingga membuat Rudi dan Nurwangi rujuk. Sudah jangan aneh-aneh Zihan, tujuan kita kan liburan saja sambil silaturahmi ya, jawab Dewi berusaha mengikuti saran suaminya yang terasa semakin cemas. Apalagi Mang Ade sampai saat ini belum memberikan kabar setelah Dewi merasa curiga pada perhatian Mang Amok sebelumnya ketika melihat Mang Ade pertama kali. Kalau takut malam ini aku tidur sama Teh Dewi saja ya, boleh kan? Tanya Zihan semakin merasakan hal yang tidak biasa di rumah itu. Kala matahari dengan sinar kuning keemasan dan indah sudah berganti dengan gelap malam. Boleh Han? Jawab Dewi kembali melihat layar handphonenya. Apapun yang terjadi di rumah neneknya Nurwangi, berikan aku kabar Wi. Usahakan handphone tetap berada di tangan kamu, kemanapun kamu pergi ya. Pesan itu dari Gama yang sudah Dewi baca sambil mengerutkan dahinya pada perubahan Gama yang semakin cemas. Baik Gam, besok pagi aku mau jalan-jalan di kebun teh, mau ke salah satu air terjun juga, katanya bagus juga. Doakan saja ya, aku bakalan baik-baik saja, balas Dewi dengan cepat, walaupun ia sempat menoleh ke arah Nikanti dan Nurwangi yang terlihat semakin hangat sebelum masuk ke dalam kamar yang akan ditempatinya.
Tangan Nikanti sedang mengganti perban yang menutupi luka di pergelangan tangan Nurwangi. Padahal sore tadi baru dibersihkan sama Zihan, kenapa diganti lagi? Bisik hati Dewi. Silahkan Neng Dewi, kamarnya sudah bersih, sudah bisa ditempati, sudah ada sejadah dan mukena di dalam. Kamar mandi juga sudah siap Neng. Membuat Dewi langsung berbalik badan. Bahkan ia sebelumnya tidak menyadari Mak Sari sudah berada di dalam kamarnya. Baik Mak, terima kasih, ucap Dewi berusaha tenang. Mak Sari hanya tersenyum, kemudian berjalan ke arah kamar Zihan, kemudian mengetuk pintunya perlahan, sambil membawa mukena dan sejadah yang terlihat baru. Sampai sejadah dan mukena baru disiapkan Nikanti, padahal aku bawa sendiri, bisik hati Dewi perlahan, merasakan sebuah keanehan yang terjadi di rumah ini. Berbarengan dengan pertama kali ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Seperti kamar yang sudah tidak pernah ditempati lama. Aneh, bau bunga dari mana ini? Ucap Dewi perlahan, matanya langsung tertuju pada satu lemari besar yang terbuat dari kayu jati tua. Tercium juga bau bunga yang menyengat. Namun ketika ia berusaha membuka lemari itu, terkunci rapat. Hanya gorden besar dan mewah saja yang tiba-tiba Dewi lihat bergerak, walau tanpa ada angin yang menerpanya. Bak ucapan selamat datang di kamar itu. Salah satu ruangan paling belakang yang bersebelahan dengan dapur dan teras, sudah terlihat Rudi sedang duduk pada tahiyat akhir. Seketika kepalanya bergerak mengucapkan salam dengan khidmat. Setelah mengusapkan kedua tangannya di wajahnya. Mang, mau sholat juga? Tanya Rudi sudah melihat bayangan tubuh Mang Yana berada di belakangnya. Sudah tadi di rumah Rud, jawab Mang Yana. Di antara jepitan tangannya terdapat rokok yang menyala, membuat Rudi dengan perlahan berdiri dan menyadari bahwa ruangan ini baru saja dibersihkan. Bukan tempat yang biasa digunakan orang-orang di rumah Nikanti untuk melakukan ibadah. Sudah puluhan tahun baru ada lagi orang sholat di rumah ini, Rud, ucap Mang Yana tiba-tiba, membuat Rudi tidak begitu kaget. Apalagi ruangan yang barusan ia pakai menghadap kiblat itu adalah ruangan yang baru disiapkan. Rudi juga masih belajar taat saja Mang, sejak menikahi Nurwangi, jawab Rudi, mengikuti langkah Mang Yana menuju teras, di mana 2 gelas kopi sebelumnya sudah Mang Yana siapkan. Rudi hanya terdiam ketika Mang Yana yang baru saja ia lihat membawa golok di samping pinggangnya itu tiba-tiba berdiri. Tangannya bergerak perlahan ke arah senter baterai berukuran besar dan seketika dinyalakannya. Ada apa Mang? Ucap Rudi sambil ikut memperhatikan ke arah Mang Yana berdiri. Tidak biasanya masih ada orang di kebun teh. Harusnya tidak ada yang berani yang datang ke kebun, apalagi malam, jawab Mang Yana, langsung menyorotkan ke arah lelaki dengan rambut gondrongnya terurai panjang. Lelaki itu bukannya berjalan ke arah kampung Mang, mungkin pekerja juga, jawab Rudi, semakin jelas melihat lelaki berambut gondrong itu berjalan dengan tenang masuk ke dalam kampung. Iya, mungkin pekerja baru juga di musim panen begini banyak orang baru, jawab Mang Yana cukup kaget. Bahkan orang yang seharusnya menyadari sorotan jarak jauh cahaya kuning dari baterai besar itu malah mengabaikannya. Kamu kenal tidak, Ruth, dengan orang yang siang tadi mengantarkan Dewi dan Zihan, temannya Nurwangi itu? Tanya Mang Yana, tiba-tiba sambil duduk di sebelah Rudi, mengabaikan rasa anehnya itu pada lelaki barusan. Hanya tahu namanya saja, Mang Ade. Memangnya kenapa, Mang? Jawab Rudi sambil minum kopi yang sudah hampir dingin itu. Bahkan ia sudah merasakan udara dingin datang lebih awal dengan angin yang cukup kencang, seperti pertanda akan datang sebuah hujan deras malam ini. Mang Yana hanya mengangguk kecil tanpa menjawab ucapan Rudi, karena sudah mendengar langkah kaki lain terdengar mendekat. Padahal ingin rasanya ia bercerita atas nasib buruk yang menimpa Mang Ade. Setelah satu sayatan golok tajam di tangan Mang Amo melukai pundaknya hingga berdarah cukup parah, atas alasan yang tidak Mang Yana ketahui. Amang berjaga saja, apalagi ada tamu teman-temannya Nurwangi, jawab Mang Yana. Rudi, Yana, itu sana makan malam, Nikanti menunggu. Mang Amo juga sudah di meja makan, ucap Mak Sari tergesa-gesa. Sana Rud makan, Amang sudah kenyang, ucap Mang Yana kemudian berdiri dan pergi begitu saja. Tidak ingin dirinya berhadapan dengan Mang Amo
setelah kejadian tadi siang di warung Mak Ami. Hati-hati saja, lanjut Mang Yana sambil mematikan rokoknya dengan cara diinjak. Kemudian menepuk pundak Rudi dan berjalan ke arah hamparan kebun teh sambil membenarkan posisi golok yang berada di samping pinggangnya itu. Cepat Rud, ajak juga Mang Yana, teriak Mak Sari. Hati-hati apa lagi Mang? Aku tidak paham, sudah banyak kejadian aneh di luar nalar. Sampai penjelasan Nikanti, perihal membakar baju Nurwangi, termasuk menabur garam sebagai tanda ritual kedatangan Nurwangi yang telah lama meninggalkan rumah ini. Bisik hati Rudi sambil melamun melihat Mang Yana yang semakin hilang dimakan gelap malam. Hanya sesekali lampu baterainya menyala menuju ke arah gubuk yang sudah sejak kedatangan Rudi membuatnya curiga. Malah melamun. Cepat Rud, orang-orang menunggu kamu untuk makan malam. Biarkan saja, Mang Yana itu semakin aneh, ucap Mak Sari sudah berdiri di belakang tubuh Rudi membuyarkan lamunannya. Sementara itu, di meja makan, kehangatan dan keceriaan sudah Rudi lihat dari kejauhan sambil dirinya merasa semakin aneh ketika melewati kamar Nikanti. Seperti ada tarikan kuat kepadanya hanya untuk sekedar melihat isi dalam kamar itu. Nah, itu Rudi. Cepat sini, semua sudah menunggu, teriak Nurwangi dengan gembira. Setidaknya setelah Mang Amo yang pandai membuat suasana semakin hangat dengan cerita lucunya pada kelakuan para pekerja kebun teh dan indahnya air terjun yang besok akan Nurwangi, Dewi, dan Sihan kunjungi. Mak Sari melemparkan senyum, bak seolah pertanda kepada Mang Amo dan Nikanti. Kemudian Nikanti yang berada tepat di sebelah Mang Amo itu hanya menepuk lengan Mang Amo secara perlahan. Silahkan lanjutkan makan malamnya. Amang perlu mendatangi rumah para pekerja besok yang akan meneruskan merombak ruangan depan itu, supaya sebelum Sihan dan Dewi pulang bisa kasih tahu Amang perihal izin mendirikan praktek ya, ucap Mang Amo sambil memakai topi koboinya yang tergeletak di atas meja. Kemudian berjalan ke arah depan, memastikan ruangan depan yang tinggal setengahnya lagi itu selesai perombakannya dengan cepat. Alhamdulillah turut, nanti Nurwangi bakalan semakin betah. Semoga kamu juga banyak kegiatan biar betah juga, sahut Zihan. Kemudian Dewi menepuk tangan Zihan, merasa tidak enak dengan ucapan Zihan. Iya Han, jawab Rudi singkat, masih merasa bahwa kejadian semakin buruk akan terjadi lagi malam keduanya berada di rumah ini. Nikanti hanya tersenyum bahagia menatap ke arah Dewi yang sedari pagi selalu menarik perhatiannya. Tidak jarang ketika Dewi menyantap lahap hidangan makannya itu, terus saja hatinya Nikanti bersorak, akan terjadi jauh lebih meriah. Bisik hati Nikanti penuh arti atas apa yang selama ini ia nantikan. Sudah gerimis, bakal hujan deras juga malam ini. Kalau nanti malam kedinginan, minta lagi saja selimut tambahan pada Mak Sari ya, ucap Nikanti sambil menyantap makannya perlahan. Baik Nik, terima kasih, jawab Dewi. Sudah merasakan sedari tadi Nikanti terus memperhatikannya. Apa yang dirasakan Dewi tidaklah seorang diri. Begitu juga Rudi yang merasa beberapa kali menangkap pandangannya itu ke arah mata Nikanti yang terus saja beberapa kali melihat ke arah Dewi dan Sihan, membuat Rudi perlahan cemas akan keselamatan dua sahabat istrinya itu. Terlebih sejak kemarin malam, banyak hal yang terjadi di luar nalarnya sebagai manusia. Sementara itu, sebelum adzan Isya menginjak pada waktunya, kalah cepat dengan angin kencang dan rintik hujan yang sudah menerpa seluruh jendela rumah Nikanti. Bersamaan selesainya makan malam nan hangat dan ramai yang baru saja terjadi lagi setelah puluhan tahun itu. Kalau sudah selesai, kalian boleh istirahat, biar besok jalan-jalannya segar ya. Nini duluan, ucap Nikanti. Kemudian berdiri dibantu Mak Sari berjalan ke kamarnya. Seketika membuat Zihan dan Dewi saling bertatapan mata, melihat semakin anehnya keadaan rumah berbarengan dengan tingkah Mak Sari dan Nikanti. Nini memang suka begitu, Teh Dewi. Dia senang dengan kedatangan Teteh dan Zihan. Jadi maaf tadi ketika makan memperhatikan Teh Dewi sampai seperti itu, ucap Nurwangi. Tidak apa-apa Nurwangi, itu hal biasa juga, tidak usah minta maaf, jawab Dewi sambil tersenyum. Padahal dirinya ikut heran juga ketika Nurwangi baru saja tiba kemarin
namun seperti sudah mengenal Nikanti begitu lama. "Yuk, istirahat saja. Kasihan kalian, pasti capek juga," saud Rudi berusaha membuyarkan suasana yang tiba-tiba menjadi tegang. "Iya yuk, apalagi hujan begini pasti enak buat tidur," jawab Sihan sambil berdiri, menarik tangan Dewi yang sedang melihat ke arah handphone, sedang membaca sebuah pesan dari Gama. Begitu juga dengan Rudi yang baru saja menutup pintu kamarnya ketika Nurwangi langsung menjatuhkan tubuhnya itu di atas kasur. "Soal pagi tadi, aku minta maaf Nurwangi," ucap Rudi. "Iya sudah, tidak apa-apa Rud. Aku tahu itu rasa cemas kamu saja. Tapi tidak mungkin kita pergi dari rumah ini sesuai apa yang kamu mau. Apalagi kembali ke rumah Mbah Pepen dan Mak Ayu," jawab Nurwangi sambil membenarkan pergelangan tangannya yang masih terdapat perban. Bahkan ia kini menatapnya dengan heran. "Perasaan tadi siang aku lihat sudah tidak berdarah lagi," ucap Rudi dengan cepat, memegang perlahan perban putih itu tiba-tiba penuh dengan merah darah. Nurwangi yang semakin penasaran pada lukanya itu dengan cepat membuka perbannya. "Tadi bukannya diganti lagi sama Nikanti ya? Padahal sore aku juga tahu itu dibersihkan Sihan," lanjut Rudi. Jadi begini, lihat Rud, menjijikan sekali," ucap Nurwangi terbata-bata. Namun ia sudah tidak ingat apa yang dilakukan Nikanti tadi sore pada lukanya itu. "Sudah Nur, mending kita pergi dari rumah ini. Turuti apa kata suami kamu ini," ucap Rudi dengan tegas. Bulu pundaknya seketika berdiri ketika melihat luka itu semakin banyak mengeluarkan darah kental. "Rud, ini tidak ada kaitannya dengan rumah ini, paham? Ini rumah tempat aku lahir dan ibu bapakku meninggal," bentak Nurwangi. Untuk kedua kalinya selama menikah dengan Rudi berani membentaknya setelah pertengkaran tadi pagi. Di sisi lain, suara guyuran hujan deras sudah terdengar di kamar Nikanti yang baru saja Mak Sari selesai menyelimuti tubuh perempuan tua itu, membenarkan bantalnya agar nyaman dengan jendela kamar yang sengaja tidak ditutup. "Seharusnya Amok sedang menjalankan tugasnya, Mak," ucap Nikanti perlahan, menatap ke arah jendela yang sudah terlihat hujan mengguyur deras kampung ujung Hejo. "Seharusnya begitu nih. Tinggal nunggu saja Mang Amok kembali. Mungkin lewat dapur atau depan rumah, biar Mak saja yang menunggunya. Nanti Mak berikan kabar ke kamar ini lagi," jawab Mak Sari. "Secepatnya kamu berikan kabar. Sepertinya tidak bisa kita satu-satu, harus berbarengan Mak, dan tidak akan pernah ada yang bisa keluar dari rumah ini lagi," ucap Nikanti, membuat Mak Sari kembali lagi mendengar ucapan itu setelah ibu dan bapaknya Nurwangi mati dan membuat dirinya terpenjara hidup bersama Nikanti. "Baik nih, Emak hanya menuruti saja. Baiknya seperti apa?" jawab Mak Sari yang tidak bisa berbuat banyak setelah mengetahui semua sisi kelam Nikanti, membuatnya hanya bisa pasrah dan tidak ingin mati di tangan Nikanti. Derasnya hujan dan kencangnya angin yang hadir malam ini membuat gelap malam yang semakin pekat tiba lebih awal. Tidak jarang, beberapa sambaran kecil cahaya petir sudah terlihat. Angin kencang menghembus dari hamparan kebun teh menuju rumah Nikanti dan gubuk tua yang berdiri dilapisi anyaman bilik. Di belakangnya hanya terdapat satu pohon tua yang sangat besar. Gubuk itu sudah terkena cipratan air hujan. Dari balik lubang-lubang kecil anyaman bilik tua yang menjadi tembok, terlihat seseorang sedang duduk di atas sebuah bangku dengan pakaian yang sudah kotor, bekas mengenai tanah. Wajahnya lelaki itu sudah pucat, dengan kedua tangannya sudah terikat di belakang. Mulutnya disumpal oleh sebuah kain, hanya goloknya saja yang masih terikat di bagian pinggangnya, dan kacamata yang ia kenakan sudah hampir jatuh dari wajahnya. Lelaki itu baru saja kalah dari perkelahian. "Jo, ajo, buka!" Lelaki yang sedari tadi hanya memegang golok dengan pakaian yang sudah kotor dan rambutnya berantakan itu langsung berdiri setelah mematikan rokoknya. "Kang Jujun, mana Mang Amok?" ucap Ajo dengan panik. Suara dari lelaki yang terikat itu berusaha untuk berbicara dengan mulutnya yang masih tersumpal dan terus berusaha melepaskan ikatan di kedua tangannya.
Mang Amo di belakang sedang jalan ke sini. Sudah, buka saja pintunya. Tidak akan ada yang lihat. Orang-orang di rumah Nikanti dan para tamu itu sudah tidur. Apalagi hujan begini, jawab Kang Jujun sambil melipat payung yang barusan ia kenakan. Berisik ya nak, teriak Kang Jujun di depan wajah pucat Mang Yana. Satu kali pukulan kencang mendarat tepat di perut Mang Yana hingga membuat kacamata terjatuh. Kepalanya langsung menunduk menahan rasa sakit. Jun, sudah, ucap Mang Amo yang baru saja tiba, langsung memberikan payung di tangannya itu kepada Ajo dan membenarkan topi koboynya. Ajo dengan cepat menutup pintu gubuk itu setelah memastikan di luaran dalam kondisi sangat aman. Apalagi hujan deras baru saja perlahan reda. Yan, seharusnya kamu tidak membantu sopir itu ya nak. Seharusnya dia mati kecelakaan di jalan dengan lukanya atau kehabisan darah. Setelah ini si Ujang akan bernasib sama denganmu. Ma Ami sudah cerita semuanya, ucap Mang Amo sambil membakar rokoknya dengan perlahan. Kepala Mang Amo bergerak memberikan perintah kepada Ajo dan Jujun agar melepaskan kain yang berada di mulut Mang Yana. Mang, dia dan dua tamu Nurwangi tidak ada urusan apapun dengan Nikanti, termasuk Mang Ujang. Dia baru saja pulang kampung, Mang, bentak Mang Yana dengan tubuhnya ikut bergetar, memaksakan dirinya untuk melawan. Ujang, Rudi, akan habis dia di tanganku juga. Tidak tahu berterima kasih. Seharusnya dia mencontoh Bah Pepen dan Ma Ayu yang tunduk pada Nikanti, ucap Mang Amo. Jangan, mereka tidak bersalah, Mang, bentak Mang Yana semakin kencang. Jo, bentak Mang Amo. Dengan cepat Ajo mencekek leher Mang Yana dengan hanya menggunakan satu tangannya yang kekar itu, hingga Mang Yana melotot sekuat tenaga dan nafasnya berada di ujung tanduk. Jangan ikut campur urusan Nikanti. Jangan jadi pahlawan. Kalau kamu tidak ingin mati seperti bapakmu yang jagoan itu, di hadapanmu sekarang Amo bisa melenyapkan nyawamu kapan saja. Sekali ikut campur, akan aku bawa kepala kamu terpisah dengan tubuh kamu ke hadapan Nikanti, ucap Mang Amo di depan wajah Mang Yana yang semakin pucat. Kaki dan tangannya sudah bergerak. Tinggal beberapa detik lagi akan kehabisan nafas. Tanpa mereka bertiga sadari, dari celah lubang bilik itu ada seorang lelaki dengan rambut gondrongnya. Tubuh kekarnya itu bak ditelan kegelapan tidak terlihat. Hanya dua putih matanya saja yang semakin jelas melihat tontonan di dalam gubuk, dan kedua telinganya sedang mendengarkan dengan jeli. Mang Yana langsung mengatur nafasnya ketika cekikan tangan Ajo baru saja terlepas atas perintah Mang Amo, dan Jujun langsung memukul bagian perut Mang Yana untuk yang kedua kali. Teriak Mang Yana sangat kencang. Langsung mulutnya itu ditutup kuat oleh tangan Jujun. Jangan kotori tangan Amang dengan urusan seperti ini, ucap Jujun kepada Mang Amo. Seketika membuat tubuh Mang Yana terjatuh ke belakang bersama kursi dan tangannya yang masih diikat. Jangan, Cok, sudah, ucap Mang Amo. Hanya pertanda saja, biar kapok, Mang, jawab Ajo mengambil golok di samping pinggang tubuh Mang Yana. Sret. Kembali mulut Mang Yana ditutup oleh Ajo agar tidak berteriak, bersamaan dengan darah yang memancar dari bagian betisnya. Sekali kau ikut campur ya nak, lebih dari ini, dan kau tidak akan pernah bisa lari dari Nikanti, bentak Mang Amo. Kemudian mematikan rokoknya itu di dekat wajah Mang Yana yang matanya itu sudah tertutup akibat menahan sakit dari darah yang semakin banyak keluar di betisnya itu. Kunci saja, buka 2 atau 3 hari ke depan. Kita tunggu perintah Nikanti selanjutnya. Nyawa dia sudah di ujung tanduk. Tunggu saja hari kematian kamu tiba ya nak, lanjut Mang Amo sambil menerima payung yang sudah Jujun buka. Ajo dan Jujun dengan cepat mengunci gubuk itu setelah memasukkan kembali kain ke dalam mulut Mang Yana agar tidak mengeluarkan suara, dan langsung mengikuti langkah Mang Amo berjalan melewati hamparan kebun teh dengan menggunakan payung, menembus rintik hujan dan malam yang semakin larut. Kerket. Mata Mang Yana yang sudah mulai buram itu melihat jelas seseorang baru saja masuk ke dalam gubuk dan menjatuhkan gembok dengan perlahan. Siapa kamu? Ucap Mang Yana.
memaksakan berbicara menggunakan sisa tenaganya. Seketika lelaki berambut gondrong itu malah mengeluarkan pisaunya tanpa menjawab ucapan Mang Yana. Srrt. Dengan cepat pisau yang berada di tangan lelaki gondrong itu menyobek kain celana bawah yang dekat dengan luka di betis Mang Yana, melilitkannya dengan cepat agar menahan darah dari betis Mang Yana tidak semakin banyak keluar. Siapa kamu? Ucap Mang Yana semakin panik, merasakan ikatan di kakinya itu seperti yang ia lakukan ketika menolong sopir yang mengantarkan teman-teman Nurwangi. Ikatan yang dilakukan oleh orang yang terlatih pada sebuah luka. Jangan bicara lagi. Simpan sisa tenaga Amang agar bisa sampai rumah. Di luar hujan sudah mulai reda. Udara dingin dan air sisa hujan tidak akan mengenai luka ini. Ucap lelaki gondrong dengan cepat melepaskan ikatan pada Mang Yana dan memasukkan golok Mang Yana yang sudah penuh dengan darah ke sangkarnya. Tidak akan bisa jalan. Lukanya dalam. Lanjut lelaki gondrong. Seperti sudah mengetahui Mang Yana akan kembali terpejam matanya akibat menahan rasa sakit dan tidak akan kuat untuk berdiri sekalipun. Dengan cepat, lelaki gondrong itu merapikan posisi kursi pada tempat semula dan memangku tubuh Mang Yana sekuat tenaganya. Setelah mengambil kacamata yang biasa dipakai Mang Yana, kemudian memasangkan gembok yang bagi lelaki gondrong itu sangatlah mudah dibukanya. Jangan terlalu banyak bergerak. Saya akan bawa ke rumah Amang. Air hujan tidak akan mengenai luka itu. Tahan dulu saja rasa pedih di lukanya, ucap lelaki gondrong sambil memangku tubuh Mang Yana. Mang Yana yang matanya sudah terlelap masih mendengar jelas ucapan lelaki gondrong dengan perasaan hatinya semakin cemas dan takut pada lelaki yang sedang memangku tubuhnya itu karena bisa sampai tahu di mana rumahnya berada. Di kamar yang Rudi baru saja terbangun setelah menyadari suara derasnya hujan baru saja reda, udara dingin yang menggigil membuat dirinya langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil. Mau kemana, Rud? Ucap Nurwangi sambil bergeser dari posisi tidurnya. Dapur saja, haus, mau sekalian ambil minum, jawab Rudi, kemudian dengan cepat berjalan keluar dari kamarnya. Tidak ada orang yang terbangun malam ini kecuali Rudi. Setelah memastikan kamar yang Dewi dan Zihan tempati terkunci rapat, walaupun ia kembali mencium bau bunga yang sama ketika melewati kamar Nikanti. Sudah 2 malam, bau bunga seperti ini tercium, bisik hati Rudi sambil menuangkan air ke dalam gelas. Namun ketika ia melihat rintik hujan di luar, malah ia melihat hal yang aneh. Siapa itu? Jam segini seperti memangku tubuh manusia, ucap Rudi sambil mendekat ke arah jendela. Rudi melihat dari kejauhan lelaki berambut gondrong itu memangku tubuh manusia yang tidak bisa ia pastikan. Namun berjalan perlahan baru saja keluar dari hamparan kebun teh menuju kampung. Tidak mungkin itu lelaki gondrong yang sama. Siapa yang dia bawa? Bisik hati Rudi mengingat kejadian tadi maghrib bersama Mang Yana. Kirain siapa? Lihat apa Rud sebegitunya? Nini, tidak nih, abis minum saja, ucap Rudi. Tiba-tiba Nikanti sudah berada di belakang tubuhnya. Berbarengan dengan lelaki gondrong itu sudah memasuki jalan menuju kampung. Sudah sana, tidur lagi. Biar besok kamu antar Nurwangi, Dewi dan Zian bareng Mang Amo ke Curug. Nini susah tidur, lagi nunggu dulu Mak Sari keluar, ucap Nikanti sambil duduk di kursi meja makan. Rudi hanya menganggukkan kepalanya saja, kemudian pergi dengan cepat setelah tidak sengaja melihat kejadian barusan. Belum lama Rudi pergi dari dapur, terdengar langkah tergesa-gesa dari balik pintu itu, berbarengan dengan senyum manis Nikanti manakala melihat ke arah gubuk. Ia cukup tenang dan senang, semua rencananya berjalan dengan lancar sampai malam ini. Nih, maaf, ucap Mak Sari sambil melipat payungnya. Tidak apa-apa Mak, apa katamu? Apa sudah selesai? Jawab Nikanti. Iya nak, sudah diingatkan. Tubuhnya masih terikat di dalam gubuk. Sengaja disimpan dulu di sana. Besok malam mungkin, ucap Mak Sari menjelaskan. Besok malam, perintahmu suruh membuang saja ke Curug. Jangan meninggalkan jejak apapun. Setelah itu, kita tutup pintu rumah rapat-rapat, Mak. Jangan ada satupun yang bisa keluar, termasuk 2 teman Nurwangi.
Seharusnya Yana belajar dari kematian bapak kandungnya Ki Surya di rumah ini. Dasar anak tidak tahu balas budi, ucap Nikanti sambil berjalan dibantu Mak Sari menuju kamarnya. Tidak akan lama lagi ia segera menepati janjinya. Di sisi lain, lampu petromak yang menempel di dinding rumah nan sederhana baru saja lelaki gondrong itu nyalakan, mengenakan korek api di tangannya. Tubuh Mang Yana sudah terbaring dengan lukanya yang baru saja dibersihkan. Mata lelaki gondrong itu mengawasi segala penjuru rumah yang terletak tidak jauh dari perbatasan kampung dengan kebun teh. Hanya erangan suara kesakitan yang keluar dari mulut Mang Yana, apalagi setelah dipaksakan mulutnya untuk terbuka dan diminumkan cairan ramuan dari dedaunan agar kondisinya cepat pulih. Jangan banyak mengeluarkan suara, Mang. Ketika sakit, atur saja nafasnya agar besok bisa berjalan. Setidaknya bisa lari terlebih dahulu dari kejaran lelaki bernama Amo itu. Itu juga jika ingin Amang masih hidup. Kamu siapa sebenarnya? Baru pertama kali saya melihat. Saya berhutang nyawa kepadamu, ucap Mang Yana memaksakan mulutnya terbuka, bersamaan dengan pandangan matanya masih buram, kemudian menerima kacamatanya yang diberikan lelaki gondrong. Bersambung. Demikianlah bagian ke-7 Getih Wangi dari Queer Tipin di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.